Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan, dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpad Network, yang saya hormati juga pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta pada webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Satria Razak selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan pembacaan doa, yang kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutupan dengan pengenalan profit Bestpad Network. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Agung Saputra. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita bisa eh, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Ashhadu an Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fatihil lima akhliqa wal hatima lima saqa والنسر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وصلى الله على آله وأصحابه الحق قدره ومقداره العظيم Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alni jam'ana hadal jam'a marhuma wa tafarraqa min hadihi tafarraqa ma'suma wa la taj'al fina wa la mina sawkiya wa la marjuma. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sa'la wa anta taj'alul hazna ida syi'ta wa sahla. Rabbish rasahli sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yabqahul qawli. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari illa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmatimu. Ya Allah, Ya Hafidz, Ya Jalil, Zat yang maha menjaga, dan muliakanlah kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, sehingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya padamulah kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Agung atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pintu pembuka keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang menarik yang berjudul Memilih Domain Training IT yang Tepat, yang akan disampaikan oleh Bapak Miftah Rahman. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan open mic, atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baiklah, kepada Bapak Miftah Rahman, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hmm, izin ya, berarti saya share screen. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir eh, di webinar Ramadan pagi-pagi ya, jam 6 hari Sabtu ini. Mungkin ada yang masih ngantuk. Eh, Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahman. Ya. Kita akan coba bahas, saya akan coba membawakan materi domain IT yang bagus itu yang mana buat kerjaan kita, gitu ya. Kita mau jadi expert IT, gitu. Mana sih yang tepat buat kita, gitu ya. Jadi ya kenalan dulu ya. Eh, saya S1-nya di BINUS, Teknik Informatika, mainnya di eh, software engineering ya awalnya, habis itu kapok ya, malas di programming, pindah ke infrastruktur, ke jaringan. Terus eh, S2 magister di Mercubuana Teknik Elektro, ngambil spesialisasi voice over IP. Cuman sekarang tuh kerjaan voice over IP-nya udah mulai sedikit ya, nggak terlalu banyak lagi, jadi kuenya malah di manajemen sekarang ya. Sekarang lagi eh, mengambil kuliah lagi, lanjut untuk disertasi. Topiknya ya tadi manajemen, ya, manajemen cyber security. Ya. Manajemen cyber security, pelatihan manajemen cyber security. Kenapa saya bawain topik ini? Karena masih nyambung dengan topik yang saya mau bawakan di disertasi, yaitu saya ini kan trainer, ya, IT instructor. Gitu. Eh, Sekarang suka ditanya, apa sih training IT yang tepat, gitu. Yang bagusnya seperti apa. Jadi sekarang tuh saya lebih banyak jadi konsultan trainingnya. Jadi bukan bukan hanya jadi trainer tapi konsultan training. Ya. Eh,
kadang-kadang diminta juga oleh Pak Danuyoto untuk bantuin di Bestpad kalau lagi senggang, entah itu jadi network security, auditor, ya, bantu-bantu. Saya juga punya channel YouTube, ya, Miftah Rahman 239. Di situ sama seperti saya juga punya blog, ya, belajarkomputernetok.com. Intinya tuh kalau belajar komputer network tuh saya menulis supaya nggak lupa, karena saya orangnya lupaan. Ya, saya nulis, jadi kalau ada lupa saya tinggal lihat websitenya. Gitu. Ternyata apa yang saya tulis eh, kebaca juga sama orang-orang, mereka terbantu dengan tulisan saya. Karena ya percuma ya, kalau kita nulis, kita sendiri nggak ngerti apa yang kita tulis kan repot. Ya. Sering itu gitu ya, kita apalagi tulisan-tulisan laki-laki gitu ya, tulisannya kan ceker ayam gitu. Begitu kita baca lagi tulisan kita, ini saya nulis apa ya kemarin? Gitu. Nah, begitu juga di blog saya berusaha menulis sebisa mungkin yang saya bisa pahami. Ternyata apa yang saya pahami idenya sama atau cara nangkapnya sama. Karena topik IT itu eh, nggak bisa langsung telan, gitu loh. Perlu ada terjemahan. Nah, apalagi ini konteksnya Ramadan ya, nggak bisa langsung telan. Hadisnya A, suruhnya A. Nah, konteksnya apa, pendapat ulama apa, nggak bisa langsung telan. Ujung-ujungnya nanti bid'ah sana bid'ah sini nanti. Jangan langsung telan. Ya. Nah, itu ya, dan di YouTube juga sama ya. Selain tujuannya untuk monetisasi, tapi tadi ya, tujuannya memang untuk share ya. Ilmu-ilmu saya jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Oke, jadi itu perkenalannya ya. Nah, kita masuk ke level-level tingkatan-tingkatan ilmunya IT, wilayah-wilayah yang bisa dipelajari di IT sama spesialisasinya. Dari wilayahnya ada dua, ya. Kita mau belajar teknis atau belajar manajemen. Nah, belajar teknis ya seperti yang kita tahu, mungkin yang SMK, terus kuliahan rata-rata teknis. Manajemen itu biasanya yang sudah S2 atau sudah jadi asisten manajer, project manager, itu sudah masuk ke domain manajemen. Beberapa topik ada yang orang-orangnya bukan orang IT gitu loh. Jadi saya ini orang audit gitu loh. Tapi saya disuruh audit IT, gimana nih gitu. Ya. Terus saya bukan orang IT, tapi saya disuruh merancang supaya IT-nya selaras dengan kepentingan bisnis, selaras dengan selaras dengan strategik perusahaan, selaras dengan business alignment, visi misi perusahaan. Tapi saya bukan orang IT. Nah, banyak tuh masuknya ke manajemen. Gitu. Nah, technical gimana? Saya bukan orang IT misalnya, atau saya belum ada background IT. Nah, makanya kita masuk ke levelnya. Ada yang level fundamental, gitu ya, basic-basic yang harus dipelajari di dunia teknis, di dunia manajemen. Ada yang levelnya profesional, sudah mulai bekerja di situ. Ya, level fundamental, saya tulis. Level fundamental didesain untuk orang-orang yang non IT atau newbie, kita bilang. Ya, saya nggak ngerti ya terkait satu domain ini, misalnya satu domain teknikal. Saya mau jadi programmer, apa sih yang saya harus siapkan terlebih dahulu? Apa sih yang saya harus pelajari terlebih dahulu? Nah, itu masuknya ke fundamental. Masih awam, masih buta gitu. Nah, masuknya ke level fundamental. Nah, level profesional ini udah work based, ya, sudah berbasis kerjaan. Saya sekarang jadi network engineer untuk internet service provider, ngurusinnya Metro Ethernet, nah gitu. Udah tuh masuknya training profesional, ngurusnya MPLS, ngurusnya VXLAN, itu masuknya ke profesional. Ya, sudah
work based, work related. Karena sudah mulai agak spesifik. Nah, domain expert itu ya yang lebih tinggi lagi. Kalau profesional ya work based, domain expert melibatkan design thinking, ya. Jadi kalau profesional kita tahu cara implementasi, cara troubleshooting. Nah, kalau domain expert yang dituntut adalah Anda bukan hanya mengerti cara konfigurasi, bukan hanya mengerti implementasi, troubleshooting, tapi Anda juga harus mengerti kapan teknologi ini harus dipakai, ya. Desainnya gimana? Nah, itu udah masuknya ke level expert. Ya. Oh, kita kalau di sini kan basket banyak kan kuenya di jaringan ya. Oh, ini pakainya switch layer 2. Kalau switch layer 2 harus pakai STP. Nah, kalau udah levelnya expert ya, ngapain pakai STP? STP kan bikin satu port di blok, misal gini kan. Satu, dua, tiga. Gitu. Satu, dua, tiga. Nah, gitu. Yang namanya switch itu pasti broadcast. Satu, broadcast ke sini. Nanti dari sini di broadcast. Dan dari sini di broadcast. Muter nih. Nah, spanning tree bikin satu port di blok supaya apa? Enggak di broadcast. Nah, itu level profesional gitu loh. Ada troubleshootingnya, implementasinya, ya. Jadi eh, kita tahu nih bahwa how it works ya, itu profesional tuh masuk tuh, gitu ya. Nah, cuma kata expert berarti saya harus matiin satu link ini. Ini di dunia senior manajemen ditanyain, udahlah pakai fiber optik, ya, dianggurin pula gitu loh. Dia hanya akan aktif ya kalau salah satu mati. Ini kan nggak efisien, nggak efektif. Dari pertimbangan bisnis gimana? Nah itu udah level expert. Oh solusinya, gitu. Bentar nih, hang, ya. Sambil menunggu ya. Oh solusinya berarti kita jangan pakai Spinity protokol. Gimana caranya? Pakai switch layer 3. Jadi pindahin topologinya, pindahin desainnya, jangan lagi pakai layer 2 karena Spinity layer 2. Berarti kita harus pakai layer 3. Kalau layer 3 kita pakai IP addressing. Kalau pakai IP addressing berarti kita routing. Kalau routing kan kita bisa lewat balancing. Ya kan ini kan solusi jelek nih. Ya, masa salah satu di blok, mending lewat balancing sekalian begini. Nah, kalau si switch ini dijadiin switch layer 3, berarti dia bertindak sebagai router. Kalau bertindak sebagai router kan bisa mikir, misalnya server di sini, ya, PC di sini. Ya. Kalau yang ini di blok, dia kan muter. Oh, ini kan cukup optimal, gitu ya. Makanya disebutnya base set ya, gitu. Ini kan cukup optimal. Nah, kalau pakai routing, ya, nggak pakai layer 2, ini kan tinggal dia lihat kalau lewat sini jaraknya sama lewat kanan, ya, jaraknya lebih pendek kan lewat kanan, gitu. Langsung aja tanpa harus diblok, gitu. Nah itu level expert, ya, mendesain, ya, eh, tahu teknologi ini kapan harus diterapkan. Jadi eh, challenge-nya lebih banyak lagi, ya. Bahkan kayak Pak Danuyoto gitu kan. Itu kan CCHI ya, ujiannya aja itu 8 jam, 2 jam untuk exam biasa ya, 6 jamnya untuk lab gitu. Ini banyak banget ya. Udah gitu biayanya mahal. Kalau gagal nggak ada istilahnya retake. Ya bayar lagi ya. Kalau gagal 3 kali ya bayar 3 kali ya. Nah, itu level ya. Nah, spesialisasi gitu. Ada yang dibilang developer, kita bilang gampang ini programmer lah. Sekarang namanya keren dikit, pengembang ya. Memang pengembang rumah ya gitu. Jadi developer ini di IT ya programmer, ya di tempat lain developer, oh ngembangin rumah nih apartemen gitu. Ya. Infrastruktur and security, nah ini ranahnya jaringan, keamanan, ya. Sama GRC. Apa itu GRC? GRC itu governance, risk, and compliance.
Ya. Apa ini? Jadi ini ranahnya manajemen ini. Ini ranahnya manajemen. Ya. Jadi eh, IT ini dibikin tim IT dibuat oleh senior manajemen. Anggaplah Pak Danuyoto misalnya ya, sudah match up nih perusahaannya, ada HRD-nya, ya ada tim sales-nya, financing-nya, ada tim IT. Nah, gitu ya. Kalau sekarang kan masih palu gada semua nih, misalnya. Nah, ada tim IT. Nah, Pak Danu merasa misalnya ini IT-nya kurang efektif gitu loh, kurang efisien. Nah, berarti solusinya bagaimana caranya membuat IT-nya efektif sama efisien. Nah, ini ranahnya governance, risk, and compliance. Nah, ditanya tuh ke saya misalnya, Pak Rahman, gimana caranya IT kita efektif sama efisien? Oh, menurut saya, ah itu kan menurut kamu. Menurut orang lain bisa beda. Gitu. Nah, berarti kita harus punya framework, kerangka kerja, harus punya standarisasi. Gitu ya. Kalau udah ada standarisasi, tinggal ngecek. Oh, ternyata best practice sesuai dengan standar ISO 27001. Kan enak. Taunya dari mana sesuai dengan standar ISO? Audit. Gitu. Ya. Jadi, eh, balik lagi ya, long story short, kita pendekin singkat gitu. Pak Danu ingin IT-nya efektif sama efisien, gimana caranya? Audit. Untuk bisa diaudit harus punya patokan, harus punya standar, harus punya compliance, harus punya tata kelola yang baik. Auditor nggak bisa mengaudit menurut pengalaman ini, menurut pengalaman itu, nggak bisa. Tapi menurut ISO, menurut OJK, menurut NIST, nah bisa tuh diaudit, karena tinggal ngecek sesuai nggak dengan step-stepnya, sesuai nggak dengan dokumen yang disyaratkan oleh ISO. Nah itu udah ada lagi tuh trainingnya. Ya. Nah jadi ini level domain ya spesialisasi. Belum lagi, saya lupa satu lagi ya, ada project management juga. Ya, IT nggak jauh-jauh dari project. Masa iya sih bikin software nggak kelar-kelar? Ya. Masa iya sih instalasi jaringan nggak selesai-selesai? Nah itu project kan? Apa definisi project? Ya, project itu activity ya, activity that produce unique result. Nah, gitu. Sebuah aktivitas yang memproduksi hasil yang unik. Contoh, misalnya, saya beraktivitas jualan kue, jualan donat. Hari Senin saya buat jualan donat. Hari Selasa saya menghasilkan jualan donat lagi. Itu bukan project. Karena ya donatnya sama, itu aja. Itu produksi, gitu kan. Tapi kalau project, saya mau coba bikin donat yang rasanya beda dari yang lain. Nah, itu project. Ya. Nah, jadi kalau sudah selesai instalasi jaringan, tinggal maintain. Itu bukan project, maintain gitu lah ya. Managed service gitu kan. Ya. Nah, itu project. Ya, IT itu nggak jauh-jauh dari project. Ya, makanya ada project management. Nah, itu juga ada trainingnya sendiri, ada ilmunya sendiri. Ya. Oke, apa yang kita harus bahas, ya, apa yang harus ada di skill orang-orang IT? Ya, tiga inilah, ya, secara general tiga ini. Pertama, ya harus ngerti Windows, ngerti Linux. Saya punya pengalaman, saya ngajar orang dari negara luar, dari negara tetangga, ya, bekas pecahan Indonesia. Training CCNA, ya, training CCNA, orangnya level, kan kita mau training CCNA gitu kan, asumsinya kan udah ngerti komputer, ini ngetik emailnya mesti dibantuin, waduh, 2 kali kerja, gitu ya. Jadi fundamentalnya harus ngerti, ya. Minimum mengerti mengoperasikan Windows, instalasi Windows, ya, cara mengoperasikan Linux, ya. Eh, ini kan skill setnya IT support banget gitu loh. IT support harus bisa ini sebenarnya. Nah, ada tuh training namanya CompTIA
A+. Training CompTIA A+. Itu belajar sistem operasi, routing works-nya, gimana sih cara setting IP address, gunanya IP address buat apa, ya, konekin ke gateway, modem, itu kan skill set IT support. Ya, sama itu di basic security supaya aman gimana, gitu. Ya. Nah ini harus ada gitu loh di sebelum kita moving ke yang level profesional, ya, ke domain-domain yang lain. Ini dulu deh ngerti cara mengoperasi. Nah tapi gini, ya perlu nggak kita training gitu kan? Perlu nggak kita training? Nggak, ya. Training is a must, gitu. Apakah training itu wajib, mandatory? Mandatory. Jawabannya no, ya. Jawabannya tidak, ya. Training itu nggak wajib, ya. Dia hanya akan menjadi wajib pertama, proving, pembuktian. Oh, saya bisa setting Microsoft, saya bisa setting Mikrotik, saya bisa setting Juniper. Nah, HRD akan nanya, mana buktinya? Gitu kan. Kalau yang ngelamar ada 100, di satu-satu disuruh setting Mikrotik, ya repot. Ya. Mending apa? Bukti bahwa ada sertifikat pelatihan. Nah, itu benar. Ya. Sertifikat training atau sertifikat kompetensi kayak udah sertifikasi Cisco, CNA. Nah, itu. Jadi pertama, ya, proving, ya. Eh, yang kedua, ya, training itu menjadi mandatory, ya, kalau udah menyangkut compliance. Ya, tadi syarat untuk ISO 27001 ada, harus ada salah satu klausa dari ISO, ya, ada namanya background checking. Sorry. Ya, background checking. Jadi auditor ISO 27001 untuk keamanan informasi eh, memastikan bahwa orang yang kerja di departemen itu kompeten. Ya, oh kita punya IT security departemen. Nah, dia kompeten nggak kerja di IT security departemen? Kompeten Pak. Mana buktinya? Nah, gitu kan. Oh buktinya dia bisa setting ini, bisa setting itu. Enggak, bukan itu. Buktinya adalah Anda punya sertifikasi. Gitu. Ya sama, ya proving. Intinya itu proving. Ya. Tapi training penting apa mandatory enggak pada dasarnya itu enggak. Kita bisa training sendiri, kita bisa self educate kita bilang ya. Self educate. Kita bisa mendidik diri kita sendiri, kita bisa belajar sendiri. Apalagi orang IT, yang penting itu, ini udah rahasia umum, orang IT itu yang penting apa? Googling skill. Skill googlingnya harus bagus. Nggak ngerti Linux misalnya, kayak saya nih, ya, Linuxnya nggak terlalu paham dibandingkan Windows. Tapi kalau ada Linux, ya, ya tadi selama ada akses internet, saya googling, apalagi udah ada AI, ada chat GPT. Maksudnya ini apa sih, cara settingnya gimana? Kan itu diajarin sekarang. Ya, jadi yang penting itu Anda bisa nyari dengan tepat, gitu. Nah, salah satu ujian dari sertifikat ethical hacking, salah satu ujian dari domain security ada namanya sertifikat ethical hacking. Ujiannya itu 150 apa 125 ada lupa 150 soal, ya 4 jam. Ya. Ujiannya itu bisa open book dalam artian bukan buka buku tapi bisa buka browser, bisa buka new tab kalau di Google Chrome, Firefox ya. Tapi tadi googling skill, ya. Tiba-tiba ada pertanyaan, eh, CM yang bagus seperti apa? Ya, security information and event management, ya. Kayak Splunk gitu kan, IBM QRadar, OSIM dan lain-lain itu, ya. Yang bagus tuh seperti apa? Gitu misalnya. Nah, terus kita bingung nih,
SIEM itu apa ya? Nyari dulu di Google, SIEM itu apa, maksudnya apa. Kelamaan, 4 jam itu bisa hilang dengan cepat. Padahal baru ngisi 4 soal. Wow, dari 150 soal. Jadi, yang dilihat adalah Anda bisa nggak googling secara tepat dan efisien. Cepat. Gitu. Maksudnya apa, kesimpulannya apa. Karena ya tadi, sertifikat ethical hacking, itu kan yang di-hack, ya, yang diminta adalah Anda harus bisa hacking jaringan, hacking aplikasi, hacking sistem operasi, ya, social engineering, itu kan domainnya banyak banget itu. Nggak mungkin dalam 5 hari, training itu 5 hari ya. Ini trainingnya 5 hari, misalnya. Trainingnya 5 hari itu nggak mungkin, ya. Bahkan etika hacking sendiri itu kalau di eh, niat, itu 1 semester perkuliahan, banyak soalnya yang dibahas. Ya, bahkan kayak di Swiss German University, satu jurusan sendiri, ya, karena compliance ada ilmunya 1 semester, resiko ada IT risk, IT security risk ada 1 semester sendiri, ya. Security teknis kayak firewall, sensor, IDS, IPS ada 1 semester sendiri, ya. Banyak, gitu. Jadi fundamental IT itu sebenarnya Anda bisa googling, gitu. Nah, training itu tidak mandatori, ya. Yang eh, PR gitu loh, ya, adalah Anda training, ya. Masalah orang training apa sih? Dua. Ini sepengalaman saya, ya, dan banyak trainer relate dengan ini. Pertama, trainingnya gratis. Oh, yang daftar banyak, ya. Begitu hari H, yang hadir dikit, ya. Oke, kalau gitu kita pakai training berbayar, ya. Yang hadir dikit, ya, juga. Karena apa alasannya? Mahal, ya. Artinya ya harus niat, ya, harus niat. Nggak mau training bayar, mau training free, nggak niat ya sama aja. Ya, memang harus niat. Nah, yang dihargai oleh yang dihargai dalam proses training itu apa? Waktunya instruktur, waktunya trainer, waktunya guru, waktunya dosen. Jadi Anda bukan bayar ilmunya, gitu. Ilmunya mah tinggal googling, tapi Anda membayar waktu yang disediakan oleh instrukturnya. Saya sudah spare waktu loh untuk ngajarin Anda, gitu. Untuk explain this difficult topic easy, gitu. Saya sudah meluangkan waktu, misalnya hari Sabtu jam 6 pagi, untuk menjelaskan topik yang sekiranya susah jadi mudah buat Anda, gitu. Jadi yang dihargai dari training itu apa? Waktu dari instrukturnya. Nah, jadi plus tadi ya, pengalaman instrukturnya. Ya. Ini ada kasus-kasus A, B, C kok sulit ya di buku kok nggak terlalu jelas. Nah, si instrukturnya punya pengalaman. Oh, menurut pengalaman saya begini begini begini. Coba, oh iya. Ya. Nah, kebanyakan orang gini doang, gitu doang, ini mah gampang. Tahu nggak? Proses bilang gampang itu untuk instruktur dia perlu belajar tahunan, bulanan, ya ada yang belasan tahun. Gini doang. Ya, dokter belajar 7 tahun ya untuk bisa ngasih kesimpulan. Kalau yang begini tidur aja. Ya, kalau panas nggak usah dikit-dikit dikasih antibiotik dan lain-lain. Tahu gitu ngapain ke dokter? Cuma sarannya gini doang. Saran itu yang mahal, gitu ya. Itu yang mahal. Kayak sama kayak ini desain grafis cuman gambar gini doang, kok bayarannya mahal. Anda menghargai waktu dia, Anda menghargai experience dia. Ya kalau mau ya belajar sendiri, gambar sendiri, bikin sendiri. Susah amat, ngapain minta kita kan gitu. Nah itu jadi IT fundamental tiga ini ya, sistem operasi harus bisa mengoperasikan Windows, Linux, ngerti jaringan, ya.
ngerti keamanannya, basic-basic aja gitu. Itu fundamental untuk lari ke profesional level, lari ke satu expertise tertentu, satu satu topik tertentu gitu ya. Jangan sampai kayak saya cerita tadi, prediksi Sena orangnya ngirim email aja nggak bisa, waduh Kak. Ya, jadi ya biasa lah ya, trading itu yang penting apa namanya, kuota trainingnya terpenuhi. Jadi orang-orang yang nggak ngerti IT pun disuruh training gitu kan. Itu biasanya training-training corporate yang gitu. Karena kalau training-training yang non corporate rata-rata orang yang bayar niat gitu. Tapi kalau training corporate kan lu harus training gitu. Ya, jadi agak malas-malasan. Nah, setelah kita punya fundamental, dari sini lari kemana? Gitu. Kita punya dua pilihan. Pertama, kita suka sama satu topik, kita belajar itu. Atau yang kedua, dipaksa oleh keadaan. Aduh, kayak saya nih, saya dua-duanya kena nih. Ya. Pertama, saya suka jaringan. Saya belajar CCNA, CCNP, Huawei, Juniper, Mikrotik, gitu. Saya senang. Ya. Tapi di lain sisi, ya, dipaksa oleh keadaan. Habis instalasi jaringan, gimana security-nya? Saya belajar security akhirnya. Ya. Tapi security-nya kok nggak sesuai dengan standar. Mau nggak mau saya belajar standarisasi, belajar audit, belajar apa. Dipaksa oleh keadaan. Kalau nggak ya tadi skill set saya nggak laku. Orangnya butuh yang ngerti compliance, orangnya yang butuh incident management. Wah. Nah, apalagi di Bestpad, rata-rata yang dilihat yang ini. Ya. Belajar karena memang itu. Waduh, saya ini lulusan SMK, tapi suruh ngurusin project. Waduh, ya nggak apa-apa, belajar aja. Nanti ketika selesai misalnya di Bestpad misalnya, atau selesai di satu perusahaan, ya ilmu itu kepake kok di tempat lain. Ilmu itu kepake di tempat lain. Jadi bekerja di perusahaan startup misalnya, kalau ada perusahaan startup, ya itu jarang ada yang, oh saya kan orang network engineer, kerjaan saya network engineer, nggak bisa. Ya Anda harus ngerjain semua. Nama juga startup, ya orangnya dikit, orang-orang. Ekspektasinya Anda harus bisa ngerjain lebih dari satu tugas. Ya, jadi nggak cuma network doang, Anda juga harus bisa security, harus bisa apa. Ya Palu Gada, Palu Gada. Tapi setelah selesai dari Palu Gada itu, Anda punya pengalaman 5 tahun bekerja di perusahaan kayak startup itu, begitu masuk ke perusahaan lain lebih mudah, karena pekerjaannya lebih spesifik. Ya, kalau pekerjaan lebih spesifik, biasanya, nggak selalu, tapi biasanya lebih ringan kerjaannya. Wah, di Bestpad banding tulang, inilah itulah, Sabtu Minggu mesti begini-begini misal. Atau di perusahaan startup mesti begini-begini, satu minggu mesti dipanggil. Tapi begitu di perusahaan gede, satu minggu ya libur, ya cuti, ada proses cutinya, ada HRD-nya, ada compliance-nya, ya. Jadi kerjanya yang tadinya 10 cuma 7 apa cuma 6, jadi lebih enteng, gitu, ya. Jadi kemana kita setelah jadi punya fundamental itu? Ya dua, topik mana yang jadi uh, kesukaan, atau ini saya mau berkarir di bidang ini, gitu kan? Itu boleh. Atau yang kedua, memang kuenya banyak kan di tempat lain, gitu loh. Ya, akhirnya terpaksa belajar yang lain. Dua-duanya boleh. Yang penting cari kerja halal, gitu. Ya. Jangan oplosan. Ya, dari 90 jadi 92 gitu kan. Yang penting halal. Mau kerja apa aja yang penting halal. Itu halalan thayyiban, ya, halal dan berkah. Itu oke. Nah, requirement-nya apa? Jadi kita balik lagi ya. Saya coba tulis sedikit. Nah, referensinya dari COVID sama SFIA. Cuman saya akan coba kasih MSP dulu. Ya, eh, P. Nah, saya bisa dulu. Oke. Pertama, kita masuk ke domain developer. Ya. Nah, di developer ini ya kita belajar apa fundamental? Ya belajar basic programming.
eh, sekarang tuh basicnya sekarang Python. Dulu ada namanya C. Ini yang generasi old nih, ya. C++, C, ya. Sekarang rata-rata pakainya Python. Yang penting, ya, kenapa berubah dari C++ jadi Python? Yang penting Anda ngerti basic programming. Karena Python itu untuk belajar programming bagus banget. Easy, simple to use, gampang, easy to learn. Basic programming. Cara bikin aplikasi gimana sih? Gitu, ya. Cara bikin aplikasi yang baik itu gimana sih? Inheritance, integer, bikin array, bikin macam-macam. Nah, kalau sudah bisa ngerti programmingnya, ya, baru mulai ke profesional. Profesional. Profesionalnya, Anda ini nanti dilarikan ke dua tempat, ya. Mau merancang front end-nya, UI UX-nya, GUI-nya, pakai Vue.js lah, React.js, udah lama saya nggak gitu-gitu. Ya. Atau masuk ke back-end-nya, nah ini yang core-nya, ya. DBMS-nya, Oracle-nya, ya udah masuk ke dalamnya. Ya. Kenapa ada dua ini? Ya, jadi namanya pengembangan aplikasi, ya, sekarang itu banyakkan bukan lagi waterfall, tapi sudah mulai masuk ke agile. Bedanya apa? Waterfall itu step satu selesai, step 2, step 2 selesai, step 3 selesai, step 4. Step 4 nggak akan bisa dimulai kalau step 3 belum kelar. Step 3 nggak akan bisa dimulai kalau step 2 belum kelar. Ya, jadi ada business requirement, system requirement, testing, operasional. Ya. Ini rigid. Zaman sekarang orang maunya, Pak bikinin saya aplikasi dong. Ya udah bikin dulu aja. Yang penting requirement-nya sesuai. Udah. Nanti sambil jalan dibenerin. Kok begini sih? Benerin. Kok begitu sih? Benerin. Contoh gini, kapan kita harus pakai waterfall, kapan kita mau pakai agile, gitu. Ya, mengembangkan satu aplikasi. Waterfall itu kayak saya datang ke satu bengkel, Pak, eh, bikinin saya mobil dong, 2000 cc, SUV, penggerak 4 roda, diesel. Nah, itu waterfall enak, ya. Langsung jelas requirement. Tapi kalau sekarang kan orang gitu, Pak, saya mau ke puncak nih, cariin saya mobil dong, ya. Bulan depan saya mau pakai, tinggal. Ya. Nah, pusing tuh. Ya. Oke, pertama definisikan dulu, apa itu mobil? Apakah 3 roda disebut mobil? Apakah 125 cc bisa disebut mobil? Apakah bahan bakar gas bisa disebut mobil? Ya. Begitu di deliver ke user, kenapa jadi bajai nih? Roda 3, gas, 125 cc misalnya. Begitu dicoba naik tanjakan, kurang nih, yaudah ganti 4 roda. Kurang cepat, ganti jadi 1000 cc. Kurang ngegas, ganti bensin. Ujung-ujungnya SUV juga, tapi agile tuh gitu. Yang penting bikin dulu, sambil jalan, seiring waktu dibenerin gitu loh. Ya, jadi fleksibel banget kalau agile. Nah, karena dia agile, ya, agile itu sifatnya dia pakai microservices, microservices. Kalau waterfall dia pakainya monolitik, monolitik. Jadi, ya, kalau monolitik, saya punya aplikasi nih, ya ada fitur A, fitur B, fitur C, fitur D, fitur E, fitur F. Gitu. Fitur C-nya bermasalah, tiap ngeklik kanan atau tiap klik ngeprint misalnya, error, crash. Nah, fitur C-nya kita mau take down, gitu loh, mau benerin. Nggak bisa, pasti kena efek semuanya. Sedangkan microservices, ada fitur A, ada fitur B, ada fitur C, ada fitur D. User aksesnya via API. Nah, gini. Ketika fitur C-nya mau di take down, nggak ngaruh-ngaruh banget, gitu. Nggak berpengaruh kepada aplikasi secara keseluruhan. Nah, makanya di sini front end, ngurusin tampilan, ngurusin UI UX-nya gimana. Nah, ngurusin ininya gimana. Nah, ini back end. Gitu. Jadilah sekarang requirement
Saya butuh programmer, developer yang bisa dua-duanya, full stack. Udah gitu, aplikasinya ini ditaruh di cloud, ya. Bisa nggak Anda mengoperasikan cloud? Operating cloud. Jadilah DevOps, developer operation, gitu. Ya. Jadi training DevOps itu ya training front end, back end, ya macam-macam. Nah, DevOps itu nggak training 5 hari. Trainingnya juga ada training path-nya. Belajar front end dulu, belajar back end, belajar mengoperasikan cloud, Alibaba, Azure, ya Azure itu ini ya belakangannya gitu ya, Alibaba, AWS, ya macam-macam gitu. Belajar itu. Nah, itu kalau developer, ya. Banyak sih trainingnya, cuman intinya di gitu. Nah, nanti bahasanya tadi ada yang pakai Ruby lah, JavaScript lah, macam-macam tuh. Ya, tergantung kebutuhan gitu loh. Belum lagi semuanya harus diotomatisasi, ya. Punya aplikasi A nih, aplikasi A ini aplikasi A. Nanti ada aplikasi B gitu loh. Kita mau semuanya ini diotomatisasi, automate. Nah, ujung-ujungnya kan harus belajar lagi namanya Kubernetes, ya, Ansible, dan lain-lain. Ya. Bayangin, di Indosat routernya ada 28.000. Ya, satu-satu kita setting, keriting tangan. Nah, kita perlu orkestrasi. Ya, orchestration. Gitu. Orkestrasi, dalamnya ada automate. Automate itu kan berarti dia bikin sendiri, setting sendiri gitu kan. Tapi kalau satu-satu repot. Nah, saya pengen semuanya saya orkestra gitu loh. Saya semuanya saya otomatisasikan. Nah, itu orkestrasi. Automasi itu part of orkestrasi. Ya, makanya tadi network juga begitu. Ya, network juga begitu. Perlu diorkestrasi. Pakai lagi tuh Ansible. Ya. Kalau di Cisco ada Cisco DNA, Digital Network Architecture. Ya. Tadi orkestrasi. Karena router switch-nya nggak cuma satu dua, ratusan bahkan puluhan ribu. Gitu. Nah, repot satu-satu. Ya. Nah, ini terkait dengan eh, developer. Ya. Dari segi infrastruktur, ya, dan security, infrastruktur itu berarti kita namanya sistem, network, ya, sama ya sistem atau server, network, sama ya tadi security, gitu. Sistem, ya, Windows Server trainingnya ada, Linux Red Hat trainingnya ada. Yang banyak memang training ini, Linux Red Hat. Hampir semua perusahaan Linuxnya Red Hat. Ya. Jadi nanti setelah selesai webinar ini kita tahu nih yang banyak dibutuhkan industri yang mana. Sama FreeBSD. FreeBSD. FreeBSD ini yang paling stabil. Cuman karena memang developernya, pengembangnya banyakkan fokus ke FreeBSD-nya daripada jualannya kayak Linux, kayak Windows, tenang. Nah, network juga begitu. Ya. Network, nah ini network yang harus dibutuhkan dari network eh, ini hang.
Oke, oke. Tadi nge-lag. Ya. Nah, yang dibutuhkan dari network itu mana ini? Excel. Nah, untuk network Anda minimum ngerti ini, ya. OSI layer, TCP, IP addressing, ya. Karena tadi saya di perusahaan sekarang itu disuruh bikin satu core topic, ya. Jadi eh, nggak melulu jualan Cisco-nya gitu. Saya pengen jaringan tanpa embel-embel Cisco misalnya gitu. Nah, untuk fundamental Anda harus ngerti ini. Multi-layer, TCP, IP addressing, transport, routing teori, switch teori, static. Ya, yang penting ngerti routing lah untuk gateway, default gateway, ya, VLAN, trunking, access list, ya, basic security lah. Ya. Nah, baru nih yang level CCNA-nya. Gitu. QoS-nya harus ngerti, ya. IP versi 6, OSPF, spanning tree, ya. Network security function. Gitu. Ini untuk network. Yang level profesionalnya, jadi untuk level profesionalnya ya tergantung. Ya. Level basicnya misalnya CCNA, ini basic misalnya, fundamental. Ya. Setelah itu tergantung mau kemana. Ada network security, ya, ya berarti CCNP security, wireless, ya network wireless, ya. Kerjanya di ISP, ya network service provider. Ya. Saya kerjanya di data center, ya network data center, ya banyak, tinggal milih. Tapi ya tadi fondasinya harus ngerti dulu. Boleh nggak training CCNA langsung training CCNP security? Boleh. Karena Cisco juga gitu Cisco. Mau nggak pengen CCNA langsung pengen CCNP boleh nggak? Silahkan. Asal ngerti gitu. Ya. Nah, itu dari network. Sedangkan security, ya, nah, Anda harus ngerti fundamental security, goalnya security gimana, governance-nya gimana, akses kontrolnya gimana, ya. Zero trust architecture itu maksudnya apa, harus ngerti eh, apa itu vulnerability analysis, social engineering analysis, ya perimeter, malware, ya, apa itu kriptografi, ya, backup, disaster recovery itu gimana, infrastruktur, perimeter security, CCTV dan lain-lain, ya. Insiden respon, karena tadi ya security nggak jauh-jauh dari insiden, gitu. Pasti ada aja yang salah ketik, salah ngeklik, salah apa. Nah, gimana tuh insiden responnya? Nah, itu dari segi security, ya. Macam-macam nih, ya. Security juga dibagi nanti, ya. Security juga dibagi. Security fondasi yang bagus itu Omtia Security Plus, ya. Nanti dari situ lari, ya, ke Red Team, ya. Jadi istilah di security itu pakai warna, ya. Tim merah alias tim offense itu harus belajar namanya Pentest Plus, ya, atau cek lah, atau Certified Ethical Hacking, ya. Nyari vulnerability, cara exploitnya gimana, nanti hasil exploitnya dilaporkan ke senior manajemen. Pak, ini ada beberapa server yang bermasalah. Ah, masa nih dicoba gitu. Ini dia pasal-pasalnya kena, data-data transaksi Bapak kelihatan. Gitu. Nah, itu, ya. Dari segi blue team, ya, tim defense, ya, ini lebih banyak lagi. Ya, ada namanya cyber security analyst. Ya. Ini lebih komplit, ya. Atau mau spesifik, ya. Spesifik untuk insiden misalnya. Ada ya, ECI namanya, incident handler, ada eh, forensik, ya, ilmu pasca kejadian, ya, CHFI. Kenapa IT forensik itu penting? Ya tadi
ketika ada kena hack, ketika ada insiden, kenapa insiden ini, gimana cara lacaknya, trace-nya, ya, gimana recovery-nya, ya, supaya mencegah ini kejadian lagi di masa depan. Nah, itu kan forensik, ya, sama tim forensik polisi, tim forensik IT kan gitu. Mereka baru gerak ketika ada pembunuhan. Kalau sebelum pembunuhan udah gerak, itu bukan forensik, itu pencegahan, gitu. Nah, jadi menganalisa root cause analysis, ya, analisa penyebab supaya kedepannya bisa diminimalisir efeknya, diminimalisir kemungkinan terjadinya, gitu loh. Meminimalisir repeated incident itu masuknya ke forensik. Ya, nah, itu blueprint. Gitu. Ini dari security. Gitu. Ya. Nah, dari manajemen, ya. Nah, dari manajemen. Nah, manajemen apa nih? Manajemen IT service. Ya, karena layanan TI itu harus punya standar, ya, ekspektasi SLA-nya, ya, harus ada katalog manajemennya, ya. IT ini bandwidth 1 Mbps buat sales, tapi bandwidth 10 Mbps buat finance. Nah, tahu dari mana harus seperti itu? Ini kan IT service, ya. Memberikan layanan IT yang tepat ke departemen yang tepat, ke orang yang tepat. Nah, itu kan ilmu manajemen tuh, ya. Kita bisa training ITIL, ya. Tadi governance, ya. IT governance-nya, tata kelolanya, governance, ya. Saya pengen pakai ISO 27001 ah. Saya pengen pakai ITIL ah. Saya mau lihat seberapa efektif IT saya. Saya mau pakai policy yang mana NIST. Nah, gitu-gitu. Ya. Ini governance yang bikin direct, ya. IT direction, IT direct, how to direct IT. Maturity IT, ya, seberapa mature IT-nya, ya, IT direction yang ngarahin IT-nya mesti kemana, gitu. Nah, itu governance kan. Ini trainingnya namanya COBIT, ya, Control Objective of IT. Nah, saya pengen bikin roadmap IT, ya, IT Enterprise Architecture, ya, bikin blueprint IT, the roadmap, ya. Ini belajarnya TOGAF, ya. Ya, kenapa? Kenapa mesti ada blueprint? Eh, Contoh deh, kita bikin denah rumah. Kalau kita punya denah rumah kan, yang kita bangun rumahnya ya sesuai denah itu. Coba kalau nggak ada denah rumah, ya bikinnya salah-salah. Sama di IT juga itu. Kalau nggak punya blueprint, main ganti aja tuh Cisco ganti Mikrotik, ya. Jaringan IP-nya dirubah, software-nya dirubah. Tapi kalau kita punya blueprint, mau ganti dari Cisco ke Juniper, kayak ke Mikrotik ke Huawei pun ada landasannya. Nah, ini yang ditanyain sama senior manajemen, sama direksi, sama komisaris misalnya, adalah kok bisa sih pakai Cisco, ini kan mahal. Pak, menurut blueprint kita, beberapa aplikasi kita itu butuh jaringan yang stabil, yang berapa Mbps, yang secure. Nah, kalau kita ganti yang seperti ini, nggak bisa, Pak. Maka harus pakai yang lebih stabil. Nah, kenapa harus pakai yang VPN, harus begini-begini-begini? Karena menurut blueprint kita, jadi semua pertanyaan kritis dari senior manajemen itu bisa kita jawab karena kita semua gerakan kita, semua aplikasi atau semua implementasi kita mengacu ke blueprint. Ya, jadi yang nggak punya blueprint gitu tuh, kok diganti sih? Kok nggak beli daripada Cisco mendingan Mikrotik kan lebih murah dan lain-lain. Kenapa? Karena nggak ada blueprint. Harus ada blueprint itu enterprise architecture. Ya, rumah juga gitu. Kok pakainya eh, apa namanya kayu sih, kok nggak pakai batu bata, kok nggak pakai hebel, kok nggak pakai gini dan lain-lain. Nah, blueprintnya begini Pak, kenapa septic tank harus di kanan, kenapa nggak di kiri? Karena kalau di kiri ini ada denah rumah. Nah, coba kalau nggak ada blueprint, tabrak-tabrakan. Nah, itu juga gitu, ya.
Nah, bagaimana melihat bahwa IT service, government, dan lain-lain itu efektif sama efisien? Artinya harus ada audit, ya. Nah, CISA ini yang paling sering, Certified Information System Auditor. Nah, plus compliance-nya misalnya ya. ISO 27001 trainingnya ada sendiri juga. Dan project. Nah, project management yang terkenal dua training. Project management profesional, PRINCE, Project in Controlled Environment. Ya, PRINCE 2, udah versi yang kedua. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah project management. PMP fokus ke manajemen. Bagaimana menjadi manajer yang baik dan benar untuk proyek. PRINCE fokus bagaimana mengelola proyek yang baik dan benar. Ya. Jadi satu fokus ke subjek, ya, satu fokus ke subjek, bagaimana menjadi project manager yang baik. Satu fokus ke objek, bagaimana mengelola project. Mau itu jadi manajer, mau jadi QC, mau jadi auditor, mau jadi apa. Nah, project yang baik itu seperti apa sih? Nah, itu ada training itu. Ada dua mazhab lah kalau di project management. Ya, mau pakai yang mana? Indonesia sih kebanyakan pakainya PMP karena based on US. Kalau Prince based on UK. Ya, jadi kalau kita punya skill IT, sertifikasi IT, mau berkarir di Eropa, rata-rata yang dicari Prince. Tapi kalau mau berkarir di US, rata-rata yang dicari Prince. Nah, kira-kira itu. Ya. Satu lagi, security-nya gimana nih manajemen? Karena IT risk. Ya. Nah, ini ada IT risk management namanya. IT risk management. Atau kita bilangnya CRIS. Ya, Certified in Risk. Kenapa IT risk? Oh, ada lagi nih training IT risk. Saya baru dengar nih gitu kan IT risk. Gampangnya gini. Ya, gampangnya gini. Kenapa kita butuh security? Gitu aja dulu. Ya. Oh, biar aman. Betul. Biar nggak kena hack. Benar. Tapi jawaban industri, jawaban yang diinginkan bukan itu. Ya. Kenapa kita butuh security? Karena ada resiko. Nah, kalau resikonya kita bisa hilangkan, ya nggak perlu pakai security. Saya mau kirim piring, resikonya pecah. Kenapa pecah? Karena dikirim. Ya udah, kalau begitu jangan dikirim, orangnya aja suruh jemput kan gitu. Sama, kalau kita mau kirim berarti kan kita harus beli bubble wrap, beli packing kayu gitu kan supaya nggak pecah, kan effort. Nah, di industri gitu juga. Kenapa eh, server ini harus pakai firewall? Karena takut kena hack. Emang kenapa kena hack gitu? Karena ditaruhnya di luar, di cloud gitu kan. Seberapa butuh di cloud? Nggak butuh-butuh amat gitu. Ya udah masukin aja ke dalam di internal, yang bisa akses ini hanya orang-orang internal. Berarti kan kita nggak perlu beli firewall, pakai firewall bawaan aja gitu. Nah itu makanya ada risk based decision making gitu loh. Security itu based on risk, ya. Satu server satu firewall, 10 server 10 firewall. Itu idealnya, tapi security nggak ideal biasanya. Kan ujung-ujungnya duit. Gitu. Nah, gimana caranya? Berarti hanya server-server kritikal lah yang akan kita secure. Tahu dari mana criticality-nya? Risk dulu.
mana server-server yang kalau ini bermasalah resikonya tinggi. Nah, itu yang kita secure. Itu ada tuh trainingnya sendiri tuh, IT risk. Ya. Sama ada lagi IT security management juga ada sih, namanya CISM, IT security management. IT security-nya gimana? Ya, namanya CISM, Certified Information Security Management. Ada sendiri juga, based on ISO 27001. Ya. Nah, itu training-trainingnya tuh. Ya. Sekarang mau kemana? Terah, gitu loh. Ya. Nah, referensinya bisa pakai COVID itu ada tuh. Referensi-referensinya, kita mau kemana dulu, ya. Eh, dan SFIA, Skill Framework Information Age. Oh, kalau saya mau jadi programmer yang dibutuhkan harus bisa apa, harus bisa apa, harus bisa apa. Kira-kira seperti itu. Oke, ya, saya coba stop ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau begitu eh, kita sambil menunggu pertanyaan, saya lempar lagi ke moderator. Ya, silakan. Luar biasa, terima kasih kepada Bapak Miftah Haman atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita telah sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, seperti yang sudah saya katakan dari awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, baiklah. Jika tidak ada yang bertanya, mari kita lanjutkan acara ini ke acara penutupan, yaitu pengenalan Profit Best Pet Network yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Hazrul. Kepada Saudara Muhammad Hazrul, dipersilahkan. Baik, terus apakah suara saya terdengar? Dan itu tidak di untuk pengelolaan konflik atau menangkan yang saya mengatakan bahwa ini semua akan melakukan mikro program dari desktop network. Kita akan membahas dengan desktop network. Jadi pengelolaan konten ini yang saya membawakan adalah tentang pertama ada berkembangnya tentang kami yang dari tidak misi satu yang akan lanjut dengan kita, kemudian lanjut ke sertifikasi, kemudian terima kasih dari kita, kemudian berani kita dan pada beberapa kalian dari kita dan juga aktivitas dari tim kita dan juga dan kita beserta adalah sebuah perusahaan yang dimiliki pada tahun 2016 di mana perusahaan ini terintegrasi untuk mengembangkan solusi yang agresif dalam balas sektor atau security atau training di aplikasi dengan bekerja documentation dan support oleh banyak tim masih muda kita dapat menjalankan project kemudian tanpa mengurangi kualitas. Dan visi kita adalah untuk memberikan solusi atau solusi dari IT yang berkembang berinovasi dan kemudian memberikan kekuatan kepada data. Visi kita adalah berkomunikasi dalam IT solusi dari Chandra, ada security, ada training, juga ada satu yang standar terbaik. Nah, secara simulasi adalah ada pertanyaan komputer network, kemudian ada network cabling, ada cyber security, data center, dan juga ada itu kita ada ini, kemudian ada implementasi, support dan maintenance, perawatan, ada consulting, training, dan juga supply material. Nah, apa sih pelayanan yang kita kasih? Yang saya kasih itu pertama consulting, kemudian itu ada training, juga ada implementasi, kemudian ada managed service, juga yang kita belajar outsourcing. Nah, ini juga
strategi pertama itu dari brand, kedua ada dari vertical, tiga dari brand varian, keempat ada dari pemikiran seperti keuangan, selanjutnya tentunya yang kemudian dengan pesan dari impor inilah mengapa ini mau dibikin kemudian itu kan juga kalau kita juga sementara kan yang harap dan bawaan itu bukan kecil bukan itu dia memberikan pelayanan tadi itu ada kita nanti ini yang lebih itu pertama ada security-nya itu Singapura. Kemudian ada segmen routing persiapan building yang infrastruktur di Singapura dan pada juga di sini ada beberapa komunitas atau MPLS di PLN atau Bus di Indonesia. Lalu juga kita melakukan training dari itu di sekolah itu dan kemudian melakukan training positif di Malaysia dan juga di MPLS di Singapura di masa layanan. Nah, bagi teman-teman atau teman-teman kita training bisa training@department.com juga mungkin ada kita bisa satu 91 delapan ini tapi satu signifikan seperti nanti edukasi jadi dan siap. Nah, ini juga memberikan training coaching jadi kita bisa sehingga kita bisa nah, kenapa sih harus menjadi desktop? Kemarin dengan challenge atau pengalaman dari blog atau blog yang mendapatkan banyak eh, layanan kita itu dalam IT itu termasuk security solusi dalam lingkungan kita atau di luar pemerintah seperti perusahaan swasta atau perusahaan itu juga dipercaya kami dalam IT kita memiliki satu seperti banyak pemerintah seperti BUMN jadi perusahaan besar meskipun itu perusahaan berarti kita swasta tapi kita kalau memiliki banyak bisa dikatakan luas jadi memiliki pemahaman dalam sejak bisnis jadi kita memiliki banyak solusi untuk pelayanan internet di Jakarta. Nah ini adalah beberapa support brand itu ada Optinet, ada Mikrotik, ada 3C, Juniper, Uji, dan juga Huawei. Nah, kita juga memiliki klien seperti agensi yang kebaikan, ada BNN, Tiga Polri, Amir Polri, dan banyak lagi. Ini juga bagi kita, Indocom, ada Mizuho, Iya, Dana, Metrocom, Fujitsu, dan sebagainya. Nah, dan kita juga telah sertifikasi dan sertifikat cukup memadai, itu ada CCNA, kemudian sampai CIA, itu juga memiliki sertifikat dari Fortinet, dalam security, dan juga dalam filter, dia juga telah memiliki sertifikasi dalam filter, dan juga domain, serta mikrotik, ya, aplikasi. Nah, bagi teman-teman ini bisa mengalami ini 22 atau bisa menghubungi lihat kami atau di website.com atau bisa menggunakan di info@website.com.
Atau barangkali kalau tidak langsung kita mendukung dua 5,94 1 Kabupaten Tangerang, Indonesia. Kami juga sedang melakukan berbagai sedang membuat buku dari pinjaman yang berkualitas itu kita bisa ada 3 buku yaitu pertama ada SDS yang itu kita ya udah dibutuhkan, kemudian yang kedua buku segmen buku identitas, kemudian yang ketiga ada update dari buku terbaru buku ini itu sekarang seperti yang terkait buat buku kedua yang itu kita dengan beberapa angka yang juga dengan buku kita itu berbeda buku kalian punya bagian benefit boleh hapuskan 10% dan 10% dan dari 100% sampai 5 kalian menjadi ingat menjadi sudah tadi bisa bisa dari 1,9 9,4 4,8 atau bisa menghubungi di sales@desktop.com. Nah, itu kita sudah akan melakukan latihan yaitu konsep dan full config yang sesi dari beberapa brand yang akan dibantu oleh dari kita dari Indonesia dan juga akan diberikan yaitu alih-alih kita pilihan dalam bisa 500.000 dalam menggunakan kreatif paham dari uang kembali. Jadi meskipun kalian bisa paham, kalau bisa langsung tektokan yang sebenarnya ini dari kegiatan kita. Tapi kalau misalnya kita tidak puas, bisa aktif karena pada saat kan garansi paham dari mata kita atau seperti tidak bisa dikembalikan. Ya rasa cukup untuk penyuluhan konten saya pada hari ini kurang lebih apa kemarin kurang. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Azrul atas pemaparannya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Satria Razak selaku host serta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan kedepannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.